Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pagi. AP2, change. AP2, komitmen. AP2, collaboration. AP2, yes we can. Baik, selamat pagi seluruh rekan-rekan Askar Bertuah yang saya cintai, saya banggakan, para manajer, para asmen. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan apel siap. Saya namakan apel siap. Ini adalah bagian sebenarnya program budaya yang sudah selama ini kita tinggalkan hampir selama pandemi. Kita inisiasi lagi mulai pagi ini untuk kita lakukan secara rutin setiap Senin pagi sebagai bagian dari koordinasi kita, bagian dari penyampaian arahan ataupun kira-kira hal-hal yang harus menjadi perhatian kita setiap minggunya untuk kita persiapkan secara matang sehingga program kerja kita nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kata siap adalah sebenarnya singkatan. Siap itu adalah internalisasi akhlak yang merupakan nanti akan dalam perjalanan amanah atau arahan saya ini akan saya sampaikan lebih lanjut terkait adanya beberapa program budaya yang akan saya canangkan untuk di tahun 2023 ini. Di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena ini adalah kali pertama kita melakukan apel secara keseluruhan di luar apel Service Champion yang biasa kita lakukan setiap bulannya, bahwa secara umum kinerja kita di 2022 kemarin lebih baik dibanding target. Aprus untuk kita semua, baik dari aspek pendapatan, pengendalian beban, serta net income ataupun BOPO, kondisinya semuanya lebih baik daripada target. Juga dengan pencapaian C3MR, alhamdulillah sepanjang 2023 kita selalu achieve di 100% dan bahkan kita meraih ada 3 kali mendapatkan posisi di 3 besar. Plus juga untuk kita semua, untuk rekan-rekan penagihan beserta juga dengan serikat yang bahu-membahu melakukan kegiatan penagihan ataupun pencairan dari C3MR. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ini adalah bagian juga dari internalisasi hasil Rapim kuartal 1 tahun 2023 kemarin yang telah kita lakukan. Memang kemarin juga kita telah lakukan rapat pimpinan cabang, kita cascading ke cabang, tapi mungkin hanya penyampaiannya masih hanya sebatas ada beberapa para manajer, pada asmen dan juga ada perwakilan ke dalam hal ini ketua serikat DPC. Pada kesempatan ini mungkin pada momen yang pas ini juga ada saatnya saya melakukan internalisasi terhadap hasil Rapim tersebut kepada seluruh jajaran Askar Bertuah yang atau karyawan-karyawati di lingkungan PT Angkasa Pura Kantor Cabang Bandara SSK 2 Pekanbaru. Jadi secara prinsip memang di Rapim atau di kuartal di 2023 ini target kita semakin berat. Bahkan perusahaan telah mencandangkan kita harus meraih net profit di tahun ini, di mana net income yang ditargetkan adalah sebesar 226 miliar rupiah. Itu dalam kondisi berarti bandara kita ditarget untung secara mudahnya kita ditarget untung 226 miliar. Dan Pekanbaru dalam hal ini kita menjadi peran penting, menjadi pemain penting di tahun 2023 ini. Karena kita sendiri ditarget sebesar 29 miliar atau porsinya lebih dari 10% dari target perusahaan. Ini adalah tantangan yang maha berat, ini adalah tantangan yang harus kita jaga, kita kawal bersama dan no excuse di situ. Tidak ada toleransi di situ karena amanah ini maha berat dari pemegang saham, dari pemerintah, dari Kementerian BUMN, dari Injurni sebagai selaku holding kita. Jadi saya pun selaku Executive General Manager akan dipantau kinerjanya bulan per bulan dan harus dipastikan kita tercapai sampai dengan akhir tahun nanti sebagaimana ditargetkan tadi 2 miliar. Juga terkait dengan BOPO
atau beban perbandingan antara beban operasi dan pendapatan operasi juga kita di challenge harus di bawah 100%. Tahun lalu kita di 102%, sekarang harus mencapai angka 83%. Artinya bebannya harus lebih kecil dibanding dari pendapatan yang kita kejar di tahun ini. Insya Allah dengan kerja keras kita, kerja cerdas kita bisa melakukan atau achieve lah terhadap target-target tersebut dengan sesuatu yang hal mungkin, tentunya dengan doa dan harapan kita bersama. Pada Rapim Q1 kemarin 2023, CEO kita Pak Muhammad Awaludin, Pak Ema telah menyampaikan arahan bahwa di tahun 2023 ini dengan tema Reinventing the Next Growth difokuskan terhadap 3 program utama, yaitu Recovering Customer Experience, Restructuring Financial Foundation, dan Regrowing Business Ecosystem. Sesuai dengan arahan beliau pada akhir Rapim kemarin, juga secara sederhana ada akronim STRIKE atau memukul, yang merupakan kepanjangan dari ada 6 program atau 6 strategi yang harus kita kawal di tahun 2023 ini, yaitu Seizing Financial Target to Ensure Strong Foundation, Transforming Airports, and Winning Back the Stakeholder Experience, T-nya, R-nya adalah Robust Collaboration with Ecosystem to Increase Value Creation, I-nya adalah Integrate it with Artificial Intelligence and Machine Learning, lalu Keep Innovating, untuk K-nya Keep Innovating to Invent Next Growth Engine, dan terakhir E adalah Expanding Talent Capabilities dan Maximum Service Culture Performance. Artinya ini adalah program yang memang mengarah terhadap target tadi pencapaian yang memang di 3 fokus tadi, Recovering Customer Experience, kita harus mulai mengedepankan aspek tadi Artificial Intelligence, Machine Learning, dan pendekatan-pendekatan terhadap implementasi SMILE. Itu pada kelanjutan akan saya jelaskan bahwa kita harus setiap touch point, terutama di terminal dari curbside sampai dengan pengambilan bagasi ketika datang, harus mengimplementasikan akronim dari SMILE itu, yaitu Seamless Manage Integration, yang adalah Lean, dan terakhir E-nya adalah Empowerment. Di sini adalah memang tidak semuanya menjadi atau bisa diturunkan ke Bandara SSK2 Pekanbaru, karena ada yang memang program transformasi CGK yang khusus hanya dilakukan di CGK, dan kemarin di Rapimcap juga saya luruskan kembali mengacu terhadap program tersebut. Kita harus kawal bersama, tapi tidak semuanya termasuk yang aspek-aspek transformasi CGK itu. Saya juga kemarin di amanat di Rapimcap kemarin juga telah melakukan arahan atau menyampaikan arahan kepada seluruh rekan-rekan manajerial, asisten manajer. Sama, akronimnya adalah STRIKE, tapi isinya berbeda yang kontekstual dengan kita di Bandara SSK2 Pekanbaru. Pertama adalah Streamline the Operation and Reduce Cost based on Traffic. Jadi kedepannya kita akan melakukan analisa terhadap kondisi operasional kita mengacu terhadap traffic. Saat ini sangat belum bisa diukur. Nanti rekan-rekan para manajer, para asmen akan mengevaluasi itu. Artinya dengan kemudahan kita bisa melihat ketika trafficnya berapa, kita akan mengalokasi orang berapa, mengalokasi facility berapa, melakukan penyesuaian terhadap prosedur seperti apa. Itu harapan yang akan ditarget di tahun 2023 ini. Lalu adalah taking every opportunities to generate revenue. Di sini adalah suatu motivasi untuk kita semua kesempatan harus kita ambil di tahun 2023 ini, supaya aset kita masih banyak yang belum terutilisasi, ruang usaha kita juga masih banyak yang belum terokupansi. Ini yang harus kita kejar bersama dengan segala macam arahannya atau segala macam strateginya yang kita lakukan. Bukan hanya semata-mata tugas rekan-rekan komersial di sini, Mbak Vina dan kawan-kawan, tapi kita punya kepentingan yang sama, karena kita harus ditarget 182 miliar di tahun ini untuk pendapatan
sangat tumbuh hampir sekitar 50% dibanding tahun sebelumnya. Berdampak terhadap traffic juga terdampak dari kenaikan PSC kita sepanjang mulai bulan November kemarin. Jadi ini adalah suatu semangat buat kita untuk achieve di 182 miliar itu. Bahkan kemarin di 16 Februari kemarin, salah satu program kita yang kita kejar untuk peningkatan pendapatan dari parkir, yang sama-sama teman-teman juga sedang melihat spanduknya, sosialisasi sudah kita lakukan, dan alhamdulillah sampai dengan 5 atau 4 hari ini semua berjalan lancar, tidak ada keluhan dari masyarakat. Nah, ini adalah bagian juga dari selain tarif yang kita bebankan ke masyarakat, juga kita harus imbangi dengan kinerja kita, layanan kita, baik dari personel maupun fasilitas, itu harus dipastikan. R-nya adalah respond quickly. Sudah tidak ada lagi penumpang yang mau toleransi terhadap kita. Kenapa? Alatnya nggak bekerja, X-ray-nya rusak, liftnya rusak, eskalatornya rusak, landasannya rusak. Cuma kita hanya bisa menjawab, maaf Pak, masih pandemi, kami masih cost leadership. Sudah tidak ada lagi alasan seperti itu. Yang orang tahu sekarang, yang penumpang tahu, pelanggan kita tahu bahwa semua sudah normal. Kemarin 7.900 penumpang kita layani sepanjang hari Minggu kemarin. Sebelumnya lagi 7.100. Kita sudah selalu sering di angka 7.000. Artinya kita sudah tidak bicara lagi, sudah tidak ada excuse lagi lah dari penumpang, baik dari aspek layanan, baik dari aspek fasilitas, semua harus dalam kondisi performa terbaiknya. Jadi cepat, respon yang cepat, bahkan kalau bisa early respon. Sebelum kita tahu, sebelum kita lihat itu ada masalah, wah pagi ini bakal error, ini malam kita udah nemuin itu alat error, pagi bakal kacau nih. Yang malam itu harus kita perbaiki supaya pagi dalam kondisi baik. Jadi tidak ada excuse, karena kita ditantang atau pertaruhan kita sangat berat terhadap tanggung jawaban di bandara ini. Kita salah satu bandara yang ditetapkan sebagai entry point internasional, disorot sana sini. Jangan sampai karena kita abai, kita lalai terhadap fasilitas kita, kinerja fasilitas kita, akhirnya membuat penilaian publik menjadi jelek, isunya menaik, jadi sampai didengar oleh regulator, dalam hal ini pemerintah, Kementerian Perhubungan, akhirnya kita dicabut. Saya sudah berusaha, kita lakukan pendekatan melalui pemerintah daerah, mudah-mudahan status itu masih kita jaga karena ini akan berdampak. Ketika kita dicabut, kita tidak bisa melayani lagi internasional, akan goyang, akan terjadi goncangan terhadap target pendapatan kita yang tentunya tidak akan achieve. Makanya ini adalah tugas rekan-rekan semua, tugas saya, tugas para manajer, asmen, dan rekan-rekan semua untuk mengawal. Jadi bukan tugasnya GM doang, bukan tugasnya teman-teman komersil, urusan kalian lah. Ini pendapatan mau dapat berapa, bukan seperti itu, karena ini adalah bagian juga dari ada unsur kita, ada kontribusi kita sekecil apapun itu di situ untuk menjaga, mempertahankan kinerja dari bandara kita yang akan kita tidak pernah tahu berdampak apa. Saya dan rekan-rekan sudah mengidentifikasi berbagai macam resiko, sudah dibuat profil resikonya, dan itu yang harus dikawal. Kalau itu semua dikawal, tidak terjadi resiko itu, tidak terjadi dampaknya, insya Allah capaian tadi di 29 miliar net income kita ditargetkan untung di tahun ini dan masuk bandara klaster kategori hijau dengan insya Allah dapat tercapai. I yang di sini adalah increase touch point for deeper customer engagement. Di sini juga kita sudah mapping auto assessment terhadap diri kita sendiri, self critic untuk kita sendiri, bahwa pelayanan yang kita lakukan belum bisa membuat orang smile atau belum bisa membangkitkan customer atau memenangkan hati dari pengguna jasa kita. Pendekatannya adalah smile, yaitu seamless, semua tuh harus lancar, tidak terjadi hambatan, sentakan-sentakan di setiap touch point. Itu sedang kita evaluasi. Lalu manage, semua harus termanage. Tadi juga adalah bagian yang sedang dilakukan teman-teman manajerial, melakukan evaluasi. Di sini kita sedang melakukan pengembangan, kita sudah punya cost modeling saat ini dengan AP1, juga kita sedang kembangkan MOT atau Management of Traffic. Mudah-mudahan
bisa berjalan dengan cepat supaya implementasinya kita bisa melakukan optimasi, menghilangkan lagi lemak-lemak operasi yang selama ini ada. Jadi nanti tidak perlu ada ketakutan dari rekan-rekan akan potong anggaran dan lain-lain. Ini adalah yang sesuatu yang terbaik. Bisa jadi ini akan lebih memudahkan kita. Tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri, butuh kontribusi kantor pusat dan tentunya dukungan dari regulator dalam hal ini. Tapi itu akan berproses. Lalu Smile tadi, I-nya adalah integrasi, fasilitas kita belum terintegrasi. Ada beberapa yang sudah terintegrasi, tapi mungkin masih jauh dari 100%, mungkin posisinya masih 30%. Rekan-rekan Pak Jamin dan rekan-rekan juga sedang mengevaluasi itu, supaya bagaimana kita bisa mengatur ini, supaya gimana kita tidak bentrok dengan stakeholder kita, CIQ, kok AC-nya panas, kok lampunya belum dinyalain jam segini. Kalau itu semua bisa terintegrasi, jawaban kita sangat mudah. Memang semua sistem yang membuka. Gitu. Ketika penumpangnya segini, otomatis AC-nya akan lebih dingin, Pak. Ketika penumpangnya baru segini, ya mohon maaf, memang inilah yang dikeluarkan. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Oh belum jam segini Pak, lampunya memang belum dinyalain. Oh memang tidak ada traffic Pak, memang belum kita aktifkan nih AC di internasional misalnya seperti itu. Tapi itu harus terintegrasi, bukan kita yang keliling-keliling, cetak-cetak. Kita harus lakukan itu secara integrasi dengan sistem, dengan digitalisasi. Saat ini juga tantangan kita di 2023 itu untuk membuat seperti itu. Increase touch point tadi sudah, keep balancing, CAPEX dan OPEX. Kita punya KPI di sini, investasi. KPI ini mahal. KPI yang investasi ini mahal, CAPEX bahkan kita sampai dengan hari ini di depan mata kita ada project lebih dari mungkin nilainya di atas 100 miliar yang belum kita operasikan, karena kita akan operasikan berdampak. Kita harus catat penyusutannya, kita harus catat depresiasinya, dan itu akan berdampak terhadap komposisi atau struktur beban kita. Jadi kita harus cermat sekali mengelola investasi ini. Investasi juga adalah salah satu program, atau ada 6 program yang kita kawal di 2023 ini yang memang kita perjuangkan, karena kita punya keterbatasan di OPEX. OPEX kita ditahan. OPEX itu adalah eksploitasi kita ditahan, akhirnya kita larikan ke investasi. Jadi investasi ini harus dikawal, harus kita kelola dengan baik, dan mudah-mudahan bisa menjadi project yang memenuhi aspek BMW, yaitu biaya mutu waktunya terkendali dan termasuk tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu, dan terakhir adalah tepat sasaran. Semua harus terokupansi dapat digunakan di kemudian hari dengan baik sesuai dengan harapan kita. Dan terakhir adalah effectiveness in prosesnya sendiri, in tender prosesnya sendiri. Jadi tidak berlama-lama, tidak berputar di situ-situ aja. Jadi langsung supaya target kita, karena ini harus 100%, programnya harus 100%, realisasinya harus 100%. Ini adalah hak program yang harus kita kawal. Itu adalah kebijakan terkait dengan manajemen yang kita lakukan di tahun 2023 ini, harus kita kawal bersama. Tapi untuk itu saya sangat sadar, saya sebagai AGM tidak dapat melakukan itu seorang diri. Saya butuh dukungan para manajer, para asmen, dan rekan-rekan sekalian. Untuk menginternalisasinya, saya sudah evaluasi, ini juga saya sampaikan ke tim budaya kemarin yang datang dari CTG, bahwa selama ini kita salah. Kita punya KPI, kita punya NKW, tapi tidak inline dengan program budayanya. Banyak, ada Snapolan, ada Srindit, ada Gurindam dan lain-lain, tapi nggak ketemu dengan NKU-nya. Jadi saya dengan change mentor pada saat ini Pak Fitra dari OAS sudah menyusun yang insya Allah pada pagi hari ini juga akan saya launching sebagai program budaya kita di tahun 2023. Harus kita sama-sama internalisasi, harus sama-sama kita kawal, kita lakukan, dan harus terukur supaya kita bisa inline dengan pendapatan kita. Memang ini belum sesuatu yang mungkin akan disetujui oleh kantor pusat dalam hari ini CTG, tapi saya yakin memiliki keyakinan bahwa ini adalah program yang paling tepat kita lakukan di tahun 2023 ini. Diambil dari 4 nama sungai penjuru di Riau, ini akan kita kawal bersama-sama. Pertama adalah SIAK, yaitu internalisasi akhlak
implementasinya adalah apel yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kegiatan-kegiatan apel yang dilakukan oleh teman-teman di setiap unitnya, AFSEC, PK yang saya lihat setiap hari posting di grup WOW, laksanakan terus, itu adalah bagian dari program budaya siap, akan kita ukur, akan kita perhitungkan. Ada beberapa juga teman teknik, TLMP, kalau kemarin tidak salah juga lakukan ini, saya harap ini semua, dan pasti semua melakukan. AFSEC apalagi setiap pergantian shift, pasti melakukan, saya yakin. Cuma tolong didokumentasikan dengan baik, supaya kita bisa jadikan ini sebagai eviden kita melakukan kegiatan siap tadi, internalisasi akhlak. Lalu, program kedua adalah ROKAN. ROKAN juga adalah nama sungai di Riau ini. ROKAN adalah singkatan juga, panjangan dari gotong royong, kendalikan anggaran, dan kejar tagihan. Itulah ROKAN. Itu juga adalah bagian sebenarnya inline dengan program kita di tahun program kerja kita di 2023 ini, C3MR. Dan saya harap gotong royong itu bukan cuma definisinya hanya gotong royong. Kita lakukan senam pagi juga ada, kita lakukan juga kerja bakti untuk melakukan efisiensi, bagian dari pengendalian anggaran kita juga. Rekan-rekan teknik mungkin kewalahan dengan anggaran yang ada, jadi hal-hal yang lain kita bisa sisir, kita lakukan bersama dengan kerja bakti ataupun gotong royong. Senam juga bukan hanya senam, olahraga, ini adalah bagian dari work-life balance kita. Kita ingin punya tubuh yang sehat, kita ingin punya kondisi jasmani yang kuat juga, nanti mungkin ada bisa dikembangkan juga dengan kegiatan rohani. Artinya mungkin dengan jiwa raga, olah rasa, olahraga yang kita lakukan ini adalah bagian dari work-life balance. Akhirnya tercipta suatu tubuh yang sehat dan kita dijauhkan dari penyakit. Penyakit ujung-ujungnya akan menggerus beban administrasi kesehatan kita. Itu yang harus kita misi itu yang dibalik yang kita lakukan. Kayak kemarin di Januari kemarin kita harus mengakru beban sebesar 400 juta untuk beban kesehatan kita. Saya tidak menyalahkan siapa, saya mungkin ada keluarganya dan lain-lain. Tapi artinya apa yang bisa kita lakukan, ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dari diri kita sendiri, kita sebagai karyawan kita lakukan. Syukur-syukur bisa teman-teman lakukan di rumah dengan keluarga, dengan anak. Intinya untuk kembali lagi ada misi di situ bahwa kita harus mengendalikan anggaran, dalam hal ini adalah beban. Nanti akan kita ukur, siap akan kita ukur. Nah, contoh apel ini, setelah ini saya akan lakukan post test. Apa yang akan saya sampaikan di sini, nanti ada pertanyaannya, silakan teman-teman isi. Baru nanti akan kita publish di sini. Mungkin karena nggak semua, saya yakin dari lebih dari 260 karyawan kita organik, itu baru organik. Tidak semuanya dapat hadir di sini. Kita akan posting juga. Mungkin nanti ada channelnya di medsos kita, di YouTube. Nanti akan setelah kita lakukan post test, teman-teman baru buka apa yang saya omongin hari ini, apa yang saya omongin pagi ini, jawabannya semua ada di sini. Nanti baru kita lakukan post test. Saya harapkan ini benar-benar menginternalisasi, bukan hanya sebatas program yang tidak jelas arahnya. Jadi siap kita adalah internalisasi akhlak, dan ini kita harus kawal bersama. Begitu juga tadi dengan ROKAN. Selanjutnya adalah KAMPAR. KAMPAR itu adalah kerjasama antar unit meningkatkan pendapatan perusahaan. Itu KAMPAR juga sama, bukan tugas semata-mata teman-teman komersial yang tadi barusan di awal saya sampaikan. Kita punya tim optimalisasi optimalisasi aset idle. Nanti juga saya tahu di sini ada beberapa komunitas yang suka menggalakkan kegiatan-kegiatan airport event. Itu semua akan kita ukur, akan kita jadikan bagian dari eviden pengendalian. Artinya apapun yang ide atau inovasi yang rekan-rekan lakukan, ini adalah bagian dari upaya peningkatan pendapatan, apapun itu kecil. Tidak harus dilihat ini adalah pendapatan aero mau pendapatan non aero atau pendapatan lain-lain, ujungnya adalah ada 182 miliar yang kita target di tahun ini, dan ini harus kita raih bersama. Tadi kembali lagi bukan tugas Mbak Vina dan tim semata, ini adalah tugas kita bersama untuk mengawal. Dan tidak perlu takut lah, ini adalah jadi hanya KPI-nya Mbak Vina, tapi ini adalah KPI kita bersama ujungnya. Dan terakhir adalah
Indragiri. Program yang terakhir adalah Indragiri keempat, yaitu integrasi layanan dan transformasi digital berbasis inovasi. Di Indragiri, saya akan sangat menghargai inovasi-inovasi yang muncul dari teman-teman, terutama baik dari pelayanan maupun proses bisnis ataupun pengendalian anggaran, apapun itu yang berbasis inovasi. Inovasi tidak harus bersifat digital, bisa dari memanfaatkan, yang penting kita punya digital mindset yang bagus. Apa-apa yang ada dimiliki oleh segala resources yang dimiliki teman-teman, teman-teman punya sistem, teman-teman punya prosedur, teman-teman punya peralatan yang tidak digunakan di masing-masing unit, teman-teman punya personil yang memiliki kecakapan atau hobi tersendiri, itu bisa dimaksimalkan untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Mungkin saya bisa mengambil contoh adalah ketika kejayaan Fuji Film di sini. Jadi Fuji Film adalah yang teman-teman tahu mungkin dulu ketika kita motret itu rollnya masih yang bentuk apa namanya, yang masih belum ada kamera digital. Mungkin ada si Doni masih punya kali kamera itu di PK. Itu adalah teknologi yang dulu dikembangkan oleh teman-teman Fuji, apa perusahaan dari Fuji Film. Lalu akibat terdisrupsi, datanglah namanya kamera digital. Semua bikin kamera digital, Fuji, Xerox, dan lain-lain. Akhirnya Fuji beralih membuat mesin fotokopi. Mesin fotokopi sama, ujungnya teknologinya dari mana? Teknologi tinta dari Fuji-nya itu yang dipakai. Dan teknologi lensa untuk digunakan untuk mesin fotokopinya. Terdisrupsi lagi. Semua sekarang udah gampang, udah bikin scanner dan lain-lain. Akhirnya orang tidak pernah menyangka bahwa sekarang Fuji 80% pendapatannya itu lebih dari kosmetik. Ada produknya kosmetik, dan itu juga sama, ujungnya dari tinta, dari teknologi tinta yang dimiliki. Artinya inilah yang saya maksud dari digital mindset. Semua orang punya potensi, semua orang punya resources, maksimalkan yang ada di masing-masing unit. GA sekalipun nggak perlu khawatir, pasti punya potensi di situ untuk melakukan sesuatu, membuat inovasi, membuat kreativitas untuk memberikan suatu nilai value yang lebih, yang bisa bermanfaat untuk perusahaan kita yang kita cintai, yang bisa bermanfaat untuk cabang kita Bandara SSK 2 Pekanbaru. 4 program itu Siak, Rokan, Kampar, dan Indragiri yang akan kita kawal menjadi program budaya kita di tahun 2023 ini untuk menjadikan kita sebagai bandara atau the most developed airport in AP2 atau masuk bandara kategori hijau, naik kelas menjadi kategori hijau di tahun 2023 ini. Menjadi penyemangat kita semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Butuh partisipasinya untuk mengawal ini. Kita mulai dari apel siak ini sekaligus dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya canangkan 4 program tadi sebagai program budaya tahun 2023. Mungkin demikian, jangan pernah lelah untuk berinovasi, tetap jaga kesehatan, jaga kekuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran dalam kita untuk mengawal tahun 2023 ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Habis ini juga ada kita bilangnya ngebakso. Jadi karena kita diapresiasi, ini ada bagian dari apresiasi perusahaan. Tadi kita 2 kali di sepanjang 2022 atau 3 kali, tapi kita untuk yang periode bulan 11 dan 10 dan 11 kita mendapatkan penghargaan itu, dan ini adalah timingnya kita mengapresiasi diri kita sendiri. Kita bisa sarapan pagi bersama, mudah-mudahan sarapannya juga bergizi supaya bisa nyambung dengan program kita tadi yang Rokan. Ini juga adalah bagian dari apresiasi dari program Kampar yang telah kita lakukan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita, motivasi kita, bahkan sebelum juga saya sampaikan di kinerja di 2023 bulan Januari kemarin sudah menunjukkan positif bagus. Kita posisinya 2 di bawah Soekarno-Hatta secara kinerja. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus berjuang mengawal tahun 2023 ini agar lebih baik daripada tahun sebelumnya.
Mungkin demikian. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bekerja, selamat melakukan program budaya. Dalam hal ini Siak, Rokan, Kampar, dan Indragiri. Semoga menjadi sesuatu yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Jagalah persatuan, menangkan persaingan. Jayalah Indonesia, jayalah Angkasa Pura II, jayalah SSK 2. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.